Halo teman-teman, selamat datang di channel Magnet Rezeki. Sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan rezeki dari sudut pandang agama dan sains modern. Kami mengadakan bimbingan magnet rezeki secara online dan gratis dengan tujuan agar peserta bimbingan dapat memiliki sebuah penghasilan pasif sebesar 100 juta rupiah, bahkan lebih, dan dapat diwariskan kepada anak dan cucu Anda. Materi yang akan dipelajari kali ini mengenai jangan iri dengan rezeki orang lain. Maka janganlah iri dengan rezeki yang dipunyai seseorang. Beberapa orang memperoleh rezeki berlimpah dalam hidupnya, tetapi seringkali juga rezeki tersebut kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, semuanya hanya titipan dari Allah, serta kita diwajibkan untuk mengupayakan rezeki dengan usaha serta tawakal. Itulah inti video yang akan kita bahas kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk yang menonton dan mendengarkan channel ini. Untuk mengikuti bimbingan ini dan informasi lebih lanjut, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita ke materi hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Stay tune ya. Rezeki sudah diatur dan dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain. Tiap orang mempunyai ukuran rezeki yang berbeda, tetapi Allah sudah menjamin rezeki untuk tiap-tiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki telah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar yang tidak sama, tetapi usaha keras dibutuhkan untuk membuka pintu rezeki dibarengi dengan sejumlah amalannya. Maka janganlah iri dengan rezeki yang dipunyai seseorang. Beberapa orang memperoleh rezeki berlimpah dalam hidupnya, tetapi seringkali juga rezeki tersebut kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, semuanya hanya titipan dari Allah, serta kita diwajibkan untuk mengupayakan rezeki dengan usaha serta tawakal. 1. Perbedaan rezeki serta harta. Walau seringkali mendengar istilah rezeki serta harta, tetapi tetap banyak orang yang tidak dapat membedakan di antara rezeki serta harta. Kedua istilah itu barangkali kelihatan sama, tetapi bila kita pelajari bersama, keduanya mempunyai makna yang tidak sama. Harta merujuk pada materi yang kita punyai, seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Berlainan dengan rezeki yang maknanya lebih luas, yaitu apa yang dapat kita rasakan serta tidak selamanya berbentuk materi. Seseorang yang mempunyai harta berlimpah, belum pasti dapat memakai serta menikmati harta itu. Harta sedikit atau banyak tidak menjamin seseorang bisa menikmati, apalagi karakter dasar manusia yang tetap merasa kurang serta tidak bahagia. Di samping harta yang dapat dipakai serta dinikmati, wujud lain dari rezeki ialah kebahagiaan, kawan dekat, tetangga yang ramah, pasangan hidup yang setia, kesehatan, rumah tangga yang harmonis, dan lain-lain, yang membuat hati terasa semakin nyaman serta ingat selalu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Apakah rezeki itu telah diatur? Dalam video ini, kajian lebih ke arah pada rezeki. Jadi tidak hanya terbatas pada harta, jodoh, maut, dan rezeki sebagai sesuatu ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum kita lahir muka bumi ini. Setiap manusia mempunyai ukuran rezekinya masing-masing, jadi tak perlu iri dengan rezeki yang dipunyai seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih tahu mengenai apa yang kita perlukan di dunia ini. Maka dari itu rezeki yang telah ditentukan sebagai sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Walaupun rezeki telah diatur semenjak kita masih dalam kandungan, tidak berarti kita bisa bermalas-malasan, karena rezeki tidak dapat hadir dengan sendirinya atau secara tiba-tiba. Membutuhkan usaha yang perlu dikerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rezeki, apakah dengan serius atau bermalasan. Bisa jadi Allah akan memberi kelapangan untuk mereka yang bekerja dengan serius walaupun rezeki sudah diatur. Di samping itu rezeki takkan tertukar dengan orang lain karena rezeki yang kita terima ialah yang Allah berikan. Sebagai manusia, tidak bisa merasa patah semangat saat merasakan kesusahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan untuk hambanya yang ingin berusaha serta berpasrah padanya. 3.
Apakah rejeki telah dijamin Allah? Sebagai penguasa bumi serta langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rejeki untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Walau demikian, mesti memahami jika rejeki tidak dapat hadir dengan sendirinya, menjadi keharusan bagi kita untuk berusaha mencari serta menjemput rejeki tersebut. Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Ar-Razak, Allah Maha Pemberi rejeki. Rejeki sedikit atau besar rasanya tidak cukup bila tidak mendasarinya dengan rasa syukur. Rejeki kecil serta penuh kekurangan bisa menghadirkan kebahagiaan serta kenyamanan, bila kita selalu mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang barangkali merasakan kesusahan dalam mencari rejeki berbentuk harta benda, tetapi tidak harus cemas karena Allah sudah memberi jaminan kepada seluruh manusia jika mereka akan memperoleh rejeki bila mau berusaha. Rejeki dapat hadir dari manapun serta kapanpun, jadi tidak boleh berputus harapan saat menemui kesusahan dalam mencari rejeki. Bisa jadi saat merasakan kesusahan, tiba-tiba tetangga memberi rejeki yang tidak diduga, umpamanya makanan, pekerjaan, sedekah, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penguasa bumi serta langit, jadi setiap manusia telah memperoleh jaminan rejeki dengan takaran yang berbeda. Tinggal bagaimana usaha yang dapat dijalankan untuk menjemput rejeki telah diatur serta ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ayat tentang rezeki yang sudah diatur dalam Islam. Sudah semestinya kita menjalankan kehidupan menurut Al-Quran serta hadis sehingga lebih sesuai dengan tuntunan agama. Bila belum mengerti hadirnya rejeki pada tiap-tiap orang yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini akan menjelaskan. Bukan hanya 1 atau 2 ayat, banyak ulasan mengenai rejeki telah ditetapkan yang ada di Al-Quran, serta hadis yang dapat menjadi panduan. Berikut surat At-Talaq ayat 3. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Berikut hadis tambahan mengenai rezeki telah ditetapkan oleh Allah. 1. Tirmidzi No. 2155. Sesungguhnya awal Allah ciptakan, setelah arsy, air dan dangin adalah kolam, pena, kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. 2. Baihaqi 10185. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat, dan bertawakallah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan baik, ambil yang haram dan tinggalkan yang haram. Dengan penjelasan ayat di atas, pasti sudah memahami bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi, tidak perlu risau dan khawatir, namun jangan lupa untuk bekerja keras dan terus berdoa agar pintu rezeki terbuka. 5. Rezeki sudah diatur untuk pekerja keras. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rezeki, jodoh, dan maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur semenjak manusia lahir di dunia. Sebagian orang mungkin salah paham dengan maksud rezeki sudah diatur atau sudah ditentukan. Setiap manusia mungkin sudah memiliki kadar rezekinya masing-masing, tapi bukan berarti kita hanya menengadah tangan dan menunggu rezeki itu datang. Pada dasarnya,
Rezeki tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan rezeki akan datang pada mereka yang bekerja. Sebelumnya, kadar rezeki seseorang mungkin terbatas pada mencukupi kebutuhan pokok, tapi jika ia mau berusaha dan bekerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan di setiap langkahnya mencari rezeki sehingga bisa berlipat lagi. Orang yang bermalas-malasan, rezeki akan kesulitan untuk mendatanginya sehingga dibutuhkan usaha dan berdoa. Sebagian besar orang sukses dengan rezeki melimpah. Mereka rela bekerja keras pagi, siang dan malam sehingga rezeki yang datang lebih besar. Iringi usaha dan bekerja keras ini dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan amalan untuk membukakan pintu rezeki. Bekerja juga harus didasari dengan ibadah agar rezeki yang didapatkan lebih berkah sehingga mendatangkan manfaat. 6. Sedekah melancarkan rezeki. Bukan hanya bekerja keras dan berdoa, masih ada amalan lain yang bisa dilakukan untuk membukakan pintu rezeki agar semakin lebar. Salah satunya adalah sedekah atau berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan sehingga rezeki akan lebih berkah. Rezeki yang kita dapatkan dalam hidup bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada juga bagian dari orang lain yang harus diberikan. Meskipun prinsip sedekah adalah memberikan sebagian harta pada orang lain, tapi percayalah bahwa rezeki kita tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang bersedekah, bahwa rezeki akan terus mengalir, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang diberikan. Memberikan sedekah tidak perlu melimpah, tapi ikhlas dan istiqomah dalam bersedekah menjadi hal yang penting. Seberapapun rezeki yang kita sedekahkan tidak menjadi masalah jika kita melakukannya dengan ikhlas dan berusaha istiqomah di kemudian hari. Meski begitu, sudah seharusnya kita memberikan sedekah dengan jumlah yang pantas dan sesuai kemampuan. Bagi yang ingin bersedekah dengan tepat sasaran, percayakan saja pada Yayasan Yatim Mandiri. Kami siap membantu untuk menyalurkan sedekah pada orang yang membutuhkan. Tidak perlu khawatir rezeki akan berkurang karena rezeki sudah diatur Allah. Itulah video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.